Mari Pak kita lihat koleksi yang lain yang lebih berharga dan sangat bernilai penuh sejarah. Yang Bapak lihat ini adalah patung Ganesha. Patung ini adalah sebuah arca yang dari abad ke-13. Dan patung ini penuh sejarah. Berat sekitar 2.900 gram. Dan patung ini dimiliki oleh keluarga kerajaan pada masa itu. Halo sayang. Halo sayang. Sayang jemput aku dong, bisa nggak? Aku perlu ke kantor nih, terus aku nggak ada kendaraan. Mobil kamu kemana? Mobil aku nggak ada sampai 20 hari ke depan. Terus kredit card aku juga nggak ada, disita sama Kak Davina. Disita Davina. Kamu buat ulah apa lagi sama dia? Ih, sayang kok gitu sih ngomongnya? Sayang, intinya tuh aku minta tolong sama Kak Davina. Terus habis itu, ya gitu dia seenaknya dia nyita semuanya. Ntar aku ceritain deh pokoknya fullnya. Kamu jemput aku dulu sekarang, oke? Aku nggak bisa sayang. Aku ada pekerjaan penting. Ih, yaudah. Minta tolong sama karyawan kamu. Siapa namanya? Hans. Ya. Hans juga nggak bisa. Dia lagi banyak kerjaannya. Ih, sayang. Terus aku gimana dong? Masa aku harus naik transportasi umum? Terus aku panas-panasan, terus kulit aku hitam. Sayang, jemput please. Sayang, kamu turutin dulu aja apa maunya Davina. Anggap aja kamu lagi adventure. Cobain transportasi umum. Ih, sayang. Gak mau, jemput please. Ya. Oke, sayang, aku telepon lagi nanti ya. Bye. Kok dimatiin? Lu semua orang jahat sih sama aku. Jadi kamu beneran mau bantuin saya kan? Beneran, Mbak. Masa saya bohong? Ya udah. Iya. Nanti gini aja, Mbak langsung ke Megaland Grosir. Saya siapin semuanya. Nanti kita ketemu di depan kantor Megaland Grosir aja. Oke. Ya udah. Terus sebenarnya kenapa sih mau bantuin Jihan? Kan itu kesalahan dia. Saya sebenarnya nggak tega aja sama papa. Kan nggak mungkin kan karena kecerobohannya Jihan, Kusuma Food jadi kehilangan buyer terbesar. Tapi saya juga bantuin Jihan ada syaratnya. Apa? Saya sita semua fasilitasnya dari papa. Mobil, kartu kredit saya ambil. Oh. Kamu beneran bisa ambil dan siapin barang-barangnya sendiri? Bisa. Kamu bareng saya aja. Nggak usah. Bisa. Aman. Ya udah kalau itu saya duluan ya. Hati-hati di jalan. Makasih ya. Ya. Mbak. Penampilan barunya bagus. Ya. Makasih. Tadi Davina bilang kalau seluruh fasilitasnya Jihan itu lagi disita, termasuk mobil. Manfaatin itu semua. Oke? Oke, siap. Dan lo cari pick up untuk ambil gerobak ketoprak gua di parkiran Semanggi.
Oke, tapi ini CCTV-nya gimana? Udah, nanti aja. Gampang. Ya, masukin ke dalam dulu. Siap, aman terkendali. Semuanya beres. Lu masih punya urusan sama gue. Kan lu bilang semuanya punya Sena. Koleksi-koleksi ini dari abad ke-12 sampai abad ke-18. Kami juga punya banyak sekali koleksi-koleksi yang sangat istimewa dan sangat bersejarah. Silakan Pak. Masih banyak lagi koleksi di bawah. Silakan, mari Bapak lihat galeri berikutnya. Dan gedung ini juga sangat bersejarah. Dibangun oleh Gubernur Belanda yang kedua. Gedung ini sangat menghabiskan banyak sekali dana, sekitar 500.000 gulden, Pak. Mari Pak kita lihat koleksi yang lain yang lebih berharga dan sangat bernilai penuh sejarah. Yang Bapak lihat ini adalah patung Ganesha. Patung ini adalah sebuah arca yang dari abad ke-13. Dan patung ini penuh sejarah. Berat sekitar 2.900 gram. Dan patung ini dimiliki oleh keluarga kerajaan pada masa itu. Bisa. Eksekusi malam ini. Baik, Pak. Patung Ganesha emas tadi. Nilainya sangat tinggi di mata para kolektor. Ambil. Bring it to me. Baik, Pak. Saya sudah cek seluruh gedung ini. Kamu harus ekstra hati-hati. Ada celah sedikit saja. Bahaya buat kita. Siap. Trust you. Masuk. Permisi Pak, di bawah ada tamu untuk Bapak. Kamu siapa ya, Nis? Dari Kusuma Food Pak. Nis, aku tuh udah bilang berkali-kali, aku ndak terima tamu dari PT Kusuma Food. Apalagi tuh perempuan itu. Ndak sudi, suruh mereka pergi. Tapi sekarang orangnya beda Pak. Ini Bu Davina dan Bu Davina meminta izin untuk bertemu dengan Bapak. Mbak Davina selama ini baik sih sama saya. Ya sudahlah, aku temui saja. Tapi bukan berarti aku mau bekerja sama lagi dengan Kusuma Food. Ya wis, kamu bilang sama Bu Davina, nunggu aku di lantai dasar ruang meeting yo. Aku nih selesai kerjaan dulu yo. Baik, saya permisi Pak. Siap, Nis. Semoga Pak Trisno mau ketemu sama aku. Kalau enggak, Kusuma Food dalam masalah besar. Dengan resepsionis? Baik, Bu. Ibu Davina? Ya. Ibu dipersilahkan langsung masuk ke ruang meeting Pak Trisno di lantai dasar. Ruangannya sebelah sana. Oh ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Halo Sena. Oh, kamu udah sampai di depan?
Yaudah, saya jemput ke depan sekarang biar kita masuk ruang meetingnya barengan. Ya, bentar ya. Mbak, deg-degan. Sedikit. Gak usah panik. Ada saya. Deg-degan. Sedikit. Gak usah panik. Ada saya. Halo Pak Trisno, Halo Mbak, apa kabar Pak, sehat? sehat Mbak. Coba. Ya Mas, monggo silakan duduk. Terima kasih Pak. Aduh apa ya toh Mbak? Masih. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya Pak, karena sudah meluangkan waktunya Pak Trisno hari ini. Saya, Davina, atas nama Kusuma Food mau memohon maaf sebesar-besarnya Pak atas keteledoran brand director kami Pak. Dan makanya itu saya bawain Pak Trisno sesuatu atas permohonan maaf. Saya bentar dulu Mbak. Kalau Mbak Davina itu saya tidak masalah Mbak. Tapi Mbak yang bikin masalah itu adalah brand director itu Mbak. Bikin saya jengkel Mbak. Apalagi kemarin Mbak. Dia tidak menghargai saya. Dan dia tuh tidak ada sopan santun sama sekali Mbak. Apalagi Mbak. Pas buka pintu mobil itu Mbak. Saya jatuh. Badan saya dan baju saya kotor semua Mbak. Aduh, ini kok. Aduh, sakit tuh. Mbak, kalau buka pintu mobil itu, lihat-lihat dulu Mbak. Jadi kan aku jatuh ngeguprak. Repot. Bukan minta maaf, malah menyelonong aja. Dan satu lagi nih Mbak, yang saya bikin kesel. Saat saya naik lift Mbak, adalah itu lift perusahaan saya Mbak. Mas saya diusir toh. Pak, kok masuk sini sih? Mbak, aku juga mau ke atas toh Mbak. Masih muat Pak. Mbak. Sempit. Aduh. Aduh. Saya panggil security nanti. Gimana tuh Mbak? Astaga, Jihan ini benar-benar keterlaluan. Pantas saja Pak Trisno marah besar. Iya Pak, saya tahu. Saya mengerti. Saya kesini mau minta maaf soal itu Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Saya tahu kejadian itu sangat tidak bisa ditoleransi. Jadi wajar kalau misalnya Bapak marah. Ya, saya janji habis ini saya pastikan kalau Jihan Almira akan dapat sanksi yang keras. Tenang aja Mbak, itu bukan masalah Mbak Davina Mbak. Tapi kalau ingat kejadian masa lalu yang kemarin itu Mbak, saya sakit hati loh Mbak. Maka dari itu, saya dan rekan saya Sena membawa sedikit kejutan untuk Bapak. Boleh izin saya buka? Sena buka. Wah, ketoprak. Iya Pak, waktu itu kan Bapak bilang ke saya kalau Bapak suka banget sama ketoprak. Jadi ini saya bawain ketoprak yang rasanya paling otentik, mantap, medok. Ini salah satu favorit saya Pak. Bapak mau coba? Oh, perkenan toh Mbak. Ya udah, Sana minta tolong bikinin 3 ya. Bapak mau pedes atau enggak? Pedes. Oke. Saya bikinkan dulu ya. Saya. Nih. Emang sampean bisa toh bikin ketoprak? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Nih dari perawakannya aja, Mas ini bukan tukang ketoprak toh? Jangan-jangan Mas Engki polisi yo? Iya, saya polisi Pak. Berarti Mas ini polisi yang nyamar jadi tukang ketoprak toh? Ya.
Enggak Pak, Sena ini konsultan saya di Kusuma Food untuk si Kimi. Iya. Saya memang polisi, Pak. Polisi tidur, Pak. Bercanda aja toh. Bercanda ya. Saya bikinin ya. Mari Bapak silakan duduk. Mbak, saya jadi penasaran loh Mbak. Iya. Nah, ini sudah jadi Pak, ketopraknya. Sesuai pesanan, pedas. Ya, kasih Mas. Mbak, jadi mau apa enggak? Hah? Jadi mau? Nanti aja. Oke. Kali ini ketopraknya dibikinnya nggak pakai lontong Pak, spesial pakai sitimi rasa ketoprak, sitimi varian yang terbaru. Tuh, Kiki, si Timi rasa ketoprak yang viral itu Mbak. Iya betul sekali Pak. Mbak sayangnya aku belum pernah nyobain loh Mbak. Nah sekarang waktu yang pas untuk Bapak cobain, silakan. Diaduk dulu, Pak. Semuanya dicampur. Mbak, dimakan ya Mbak. Semoga Bapak suka ya. Rasanya enak tenan Mbak. Alhamdulillah kalau Bapak suka. Mbak, Mas baru kali ini lagi saya nyicipin ketoprak yang bumbunya ki medok pisan. Apalagi si Timi varian ketoprak iki Mbak. Rasanya mantep dan lengkap Mbak. Bikin perut saya kenyang Mbak. Dan satu lagi Mbak. Ya. Perminta maaf Mbak, saya kabulkan. Terima kasih banyak ya Pak. Dan semua produk Kusuma Food boleh masuk ke Magellan Grosir, termasuk si Timi ini Mbak. Pak terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak atas kebesaran hati Bapak. Hebat, sama Mbak. Tapi saya minta si Timi varian ketoprak iki tambah kuotanya jadi 25.000 karton. Kalau salah itu aman Pak. Gimana? Deal? Ya, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ya Mas ya? Makasih, Pak. Ya Mas. Silakan Pak, dihabisin. Kasih Mbak. Bosena. Si Timinya bukannya berkurang malah makin bertambah ini. Kayaknya dia lupa deh. Kan pas si Timi ketoprak launching, dia itu beli 1000 kardus. Terus gue sampai pusing banget ngebagi-bagiinnya. Dan setelah itu gue ngasih dia 10 kardus. Berarti stoknya bukan 38, tapi 48. Aduh, mati gue. Salah laporan. Nih, cukup kan buat setoran hari ini? Cukup sih. Tapi berapa lama kau pinjam mobil aku nih, Yon? Ya nggak lama lah, Prio. Paling lama nih ya, jam 9 malam udah gue balikin. Ya? Ya dah, tapi jangan sampai lecet ya. Aku cari makannya di sini nih. Prio, lu kayak baru kenal gue sehari 2 hari. Udah setahun lebih kita temenan. Aman, mobil lu gue pasti jamin. Aman, gue jagain. Ya? Ya udah. Percaya kan sama gue? Ya gue percaya malah. Sekalian deh, seragam. Seragam aku. Yes. Sana, kita berhasil. Makasih ya. Ya sama-sama. Thank you udah bantuin saya. Ya kan saya selalu bilang kalau memang saya bisa bantu pasti saya akan bantuin, Mbak. Sebentar, Pak Mas.
biar gak masuk angin, Mbak. Makasih. Ya. Makasih ya. Bantuan kamu sangat berarti bukan cuman buat saya, tapi buat Kusuma Food juga. Mudah-mudahan juga Jihan bisa tambah bener ya. Gak melakukan kesalahan lagi. Semoga dia bisa lebih bertanggung jawab. Ya, itu, bertanggung jawab. Saya ada meeting di kantor sejam lagi, saya duluan ya. Ayo, saya antar. Thank you. Nanti. Yes. Tadi di jalan, Mbak. Iya. Baterainya habis. Astaga, aku lupa ngecas malam. Harus ke kantor lagi. Kenapa, Mbak? Ada yang ketinggalan? Enggak. Mobil saya baterainya habis, saya lupa ngecas. Kok bisa tumben? Kayaknya kepikiran masalah ini deh semalam, jadinya saya lupa. Ngecas di mana ya? Seinget saya, tadi waktu pas saya lewat sini, di deket sini ada tempat buat ngecas mobil listrik. Oh iya? Sebentar, saya cek dulu. Oh, Mbak. Itu udah mau habis banget. Yang ada kalau misalkan ke sana mobilnya mati tengah jalan. Lagian di tempat yang tadi saya lihat, itu dayanya nggak yang besar, jadi kayaknya juga cuman cukup buat beberapa jam doang. Kok kamu tahu detail mobil listrik?